Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan apel tausiah dengan judul Maza ba'da Ramadan. Apa setelah bulan Ramadan? Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dan kita lakukan setelah berlalunya bulan Ramadan dari hadapan kita. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita semua untuk menjalankan bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Kita telah mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan. Lalu setelah bulan Ramadan ini, bagaimana keadaan kita? Maza ba'da Ramadan. Apa setelah bulan Ramadan? Setelah bulan Ramadan berlalu, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita kerjakan sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang perlu untuk kita kerjakan setelah berlalunya bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Berdoa, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menerima segala bentuk ibadah, segala bentuk amal saleh, segala bentuk ketaatan yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Seorang muslim tidak hanya fokus kepada ibadah, tapi dia juga fokus kepada apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Di antara cara agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita memohon, senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima ibadah yang telah kita lakukan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima ibadahnya. Demikian pula anaknya Ismail. Keduanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menerima ibadah mereka berdua. Apa ibadah mereka lakukan? Yaitu membangun Ka'bah. Setelah mereka selesai membangun Ka'bah, mereka bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadah keduanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Ibrahim dan Ismail, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah engkau wahai Muhammad tatkala Ibrahim meninggikan pondasi dari Baitullahil Haram, dari Ka'bah, wa Ismail, dan demikian pula Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau membangun Ka'bah dari pondasinya. Setelah pondasinya ditinggikan dengan batu-batu bata, demikian pula Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah. Keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka berdua memohon kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, agar ibadahnya diterima dan dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah seorang muslim. Dia tidak hanya fokus kepada ibadah, dia tidak hanya fokus kepada pelaksanaan ibadah, tapi dia juga berharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, kata beliau, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat yang berbunyi wallazi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Kemudian kata Aisyah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang merupakan peminum khamar atau orang-orang yang pencuri? Apakah mereka yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu ayat wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Apakah mereka peminum khamar? Apakah mereka pencuri? Apa jawaban Rasulullah SAW? La ya bintas Siddiq, tidak demikian makna ayat tersebut, wahai binti Siddiq.
walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang senantiasa berpuasa. Wa yusallun, senantiasa mengerjakan salat. Wa yatasaddaqun, dan mereka senantiasa bersedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka takut kalau ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka telah melakukan begitu banyak macam ibadah, salat, zakat, puasa, berjihad, berhaji, bersedekah dan seterusnya. Ya, apakah mereka mencukupkan dengan hal itu? Apakah mereka sudah puas dengan ibadah yang mereka lakukan? Tidak. Masih ada ketakutan, kekhawatiran dalam hati mereka. Jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, namun mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi membaca ayat ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang bersegera cepat-cepat dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Demikianlah kita, hendaknya kita senantiasa melaksanakan ibadah dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seorang alim namanya Abdul Aziz bin Abi Rawat Al-Makki. Beliau berkata tentang orang-orang yang terdahulu, yaitu kaum salaf. Kata beliau, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Aku dapati mereka as-salaf as-salih, yaitu orang-orang salaf yang terdahulu. Bagaimana keadaan mereka? Yajtahiduna fil amali salih. Mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Ya, seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, menuntut ilmu. Generasi salaf itu adalah orang-orang yang paling tinggi semangatnya, paling bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Lalu bagaimana keadaan mereka jika telah melakukan semua amal saleh tersebut? Fa iza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul hammu. Jika mereka telah melakukan amal saleh yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, ya kita semua bisa membaca bagaimana amal-amal saleh para sahabat zaman dulu. Kalau mereka sudah melakukan, mereka merasa khawatir. Fa iza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul hammu. Kalau mereka telah lakukan amal saleh yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, mereka merasa gundah, merasa sedih dalam hatinya, merasa merasa gundah dalam hatinya. Ayuqbalu minhum amla. Apa yang menyebabkan mereka gundah? Yang menyebabkan mereka galau? Apa yang menyebabkan mereka galau? Ya, ayuqbalu minhum amla. Apakah ibadah yang demikian besar yang mereka telah lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla apa tidak? Ya, itulah as-salafuna, ya, pendahulu-pendahulu kita yang merupakan orang-orang yang saleh. Mereka beribadah demikian banyak, demikian luar biasa ibadahnya. Setelah beribadah, mereka merasa cemas, merasa gundah. Apakah Allah terima ibadah mereka atau tidak? Dengan demikian pula, seorang yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl Al-Basri, beliau mengatakan, kanu yadu'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Orang-orang salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan. Apa permohonan mereka? An yuballighahum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah memohon kepada Allah, telah berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka, memanjangkan usia mereka sampai bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian setelah datang bulan Ramadan, mereka isi dengan berbagai macam ibadah yang luar biasa, ya, berbagai macam ibadah yang begitu banyak pahalanya, semuanya mereka lakukan di bulan Ramadan. Apakah mereka berhenti sampai di situ? Tidak. 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima segala rangkaian ibadah yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Itulah generasi salaf, ya. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah sampaikan umur mereka sampai bulan Ramadan, karena begitu banyak orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang Ramadan tahun lalu masih ada, ya, hidup bersama kita, bergaul dengan kita, sholat di masjid yang sama dengan kita, ya, bercanda, tertawa, bergaul dengan kita. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka semua telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang-orang saleh terdahulu, mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur mereka sampai bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya mereka bisa menambah ibadah-ibadah mereka, supaya mereka bisa melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan, seperti salat malam, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, memberi makan, berinfak sebanyak-banyaknya, i'tikaf, umrah dan seterusnya.
Setelah mereka isi Ramadan dengan begitu banyak ibadah, dengan ibadah-ibadah yang mulia, 6 bulan berikutnya mereka memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima ya ibadah yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk beramal, dan lebih penting lagi agar amal kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang menyebabkan amal orang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Di antara yang menyebabkan amal seseorang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang ikhlas, ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena faktor-faktor yang lain, bukan karena motif-motif yang lain dari berbagai macam motif duniawi. Kalau ada motif yang lain selain dia beribadah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan menerimanya. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jalla, ana aghna syuraka yani syirki. Kata Allah Azza wa Jalla, aku sama sekali tidak membutuhkan sekutu. Ya, ibadah yang kita kerjakan hendaknya dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, jangan dipalingkan kepada yang lain. Ya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan suatu amal, amal apa saja, asalkan dia amal soleh, ya, tapi dalam amal soleh tersebut dia menyekutukanku dengan yang lain, maka kata Allah Azza wa Jalla, taraktuhu wa syirkahu, aku biarkan dia dan juga sekutunya. Allah tidak memerlukan sekutu. Ya, Allah membutuhkan keikhlasan dalam beribadah, di mana ikhlas itu artinya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan karena yang lain, bukan karena bercabang-cabangnya niat dalam beribadah, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang besar, yang kecil, ya, namun dia mensekutukan Allah dalam ibadah tersebut, maka Allah tidak akan memberikan pahala untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya membiarkan orang tersebut juga sekutunya. Inilah faktor pertama yang menyebabkan amal tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam mengerjakan ibadah. Ada niat-niat yang lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat keuntungan, ingin ya, mendapatkan keuntungan duniawi dan seterusnya. Sebab kedua tidak diterimanya amal seseorang ya adalah dia beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dia beribadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadahnya bercampur dengan bid'ah, dengan hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah namun tidak sesuai dengan petunjuk yang telah kami berikan, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah SWT. Banyak orang melakukan ibadah tapi ibadah yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut dalam bahaya. Bisa saja amalnya ditolak oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ingatlah kita bahwasanya syarat diterimanya ibadah oleh Allah SWT ada dua. Yang pertama al-ikhlas lillahi ta'ala, yaitu ikhlas mengerjakannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua ittiba'un Nabi SAW, yaitu ittiba, mengikuti Nabi SAW dalam setiap ya detil-detil ibadah yang dikerjakan tersebut. Kalau tidak ikhlas karena Allah SWT, maka ditolak oleh Allah SWT. Kalau tidak mengerjakan ibadah sesuai dengan contoh yang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka ditolak oleh Allah SWT. Maka kita penting untuk mengikhlaskan niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan penting untuk belajar bagaimana supaya ibadah kita itu sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi sebab lain yang menyebabkan amal ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah SWT. Di antaranya adalah memutuskan hubungan kekerabatan, ya, memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan al-arham. Ini menyebabkan amal yang dilakukan oleh seseorang ditolak oleh Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, in a'mala bani Adam wa'radu kullu khamisin lailatal jumu'ah. Sesungguhnya semua amal-amal manusia ya diperlihatkan kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari Kamis malam Jumat. Sesungguhnya amal-amal ibadah yang dilakukan oleh ya manusia akan diperlihatkan oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Dalam Musnad Imam Ahmad,
Kata Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima amal ibadah orang yang memutuskan silaturahim. Ini harus berhati-hati seseorang dari memutuskan silaturahim. Silaturahim artinya melakukan segala bentuk perbuatan baik kepada al-arham, kepada orang-orang yang punya tali kekerabatan dengan kita. Kakak, adik, ya, kakek, nenek, termasuk ibu dan bapak kita, paman, bibi dan seterusnya. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, baik perbuatan baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dalam bentuk materi, non materi, itu adalah menyambung silaturahim. Lawannya qat'ur rahim, memutus tali silaturahim adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang terhadap kerabat kita. Yang mungkin tidak menegurnya, tidak menyapanya, bertengkar dengan mereka, tidak peduli dengan keadaan mereka, mengabaikan mereka, bermusuhan dengan mereka, benci terhadap mereka dan seterusnya. Itu menyebabkan amal ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa sebab amal seseorang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita harus berusaha bagaimana ibadah yang kita lakukan dengan capek, dengan letih di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu apa yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghilangkan faktor-faktor tersebut. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan setelah berlalu bulan Ramadan adalah apa yang telah kita capai selama Ramadan ini. Atau dengan kata lain muhasabah terhadap pencapaian kita selama bulan Ramadan. Bagaimana kita menghabiskan bulan Ramadan tahun ini dan bagaimana kita menghabiskan bulan Ramadan tahun lalu, apakah sama saja atau apakah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Jangan sampai ya dari sekian Ramadan yang telah kita lewati ya sama saja kualitasnya, ya sama saja yang kita peroleh di dalamnya. Ya kita harus berupaya supaya Ramadan demi Ramadan yang kita lewati kita semakin baik, semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, semakin banyak Ramadan yang kita lewati, amal ibadah kita makin berkurang. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, summa uwaffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa." Wahai hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, semuanya hanyalah amalanmu. Aku hitung untukmu, kemudian aku berikan balasannya. Allah Azza wa Jalla ya menghitung setiap amal yang kita lakukan, yang kecil, yang besar, yang terlihat, yang tersembunyi, ya, yang berat ataupun yang ringan kita kerjakan, semuanya dicatat dan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan pahalanya secara maksimal. Allah Maha Kaya. Allah Maha melipat gandakan setiap pahala. Ya, barang siapa yang mendapatkan dalam amalnya itu kebaikan, banyak kebaikannya, banyak pahalanya, maka hendaklah dia bersyukur pada Allah. Falyahmadillah. Dan barang siapa yang nanti akan melihat begitu banyak kekurangan-kekurangan dalam catatan amalnya, dia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsa. Ya, dia tidak bisa menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Di dunia Allah berikan kesempatan begitu panjang, begitu banyak kesempatan untuk beribadah, tapi dia tidak gunakan untuk beribadah. Ya, untuk berpuasa, untuk berzikir, untuk tilawah Al-Quran, untuk berinfak. Dia punya semua media untuk melakukan ibadah tersebut. Dia punya waktu, dia punya uang, dia punya kesempatan, dia punya tenaga, tapi tidak dipergunakan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Di akhirat, ya, dia menyesal dan dia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita semua harus memanfaatkan ya Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati dalam kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Usahakan terus agar setiap Ramadan yang kita lewati lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas ibadah yang kita lakukan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, harus koreksi diri kita sendiri, harus muhasabah terhadap diri sendiri. Apa yang telah kita lakukan selama ini, di mana kekurangan saya? Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ya, hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian, periksa diri kalian sebelum nanti dari kiamat kalian semua diperiksa amal ibadah kalian oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kalian dengan amal saleh. Ya, untuk apa? Untuk hari di mana kalian semua diperlihatkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma yakhifful hisabu yaumal qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan ringan bagi orang yang menghisab dirinya, memuhasabah dirinya, mengoreksi dirinya selama di dunia. Apa kekurangan saya dalam ibadah-ibadah saya yang saya lakukan selama ini, sehingga
ya kekurangan-kekurangan tersebut berupaya untuk diatasi sehingga ibadahnya makin lama makin baik, ya, sehingga ibadahnya makin lama makin berkualitas, makin meningkat. Ini penting bagi seseorang untuk mengoreksi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ibadah kita sejak puluhan tahun sama saja dari segi kualitasnya, ya sama saja. Harusnya dia mengoreksi kesalahan-kesalahannya di mana dan dia berusaha untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, menghilangkannya, dan dia berusaha untuk jadi lebih berkualitas lagi. Ini hal kedua yang perlu kita lakukan setelah berlalu bulan Ramadan, yaitu mengoreksi diri kita. Apakah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya? Kemudian setelah bulan Ramadan ini, pertahankan terus ya iman kita, pertahankan terus ibadah-ibadah yang telah kita biasakan diri kita melakukannya pada bulan Ramadan. Jangan ditinggalkan, ya. Jangan ditelantarkan lagi, jangan dihentikan, terus lanjutkan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan sangat kuat menjadi bercerai-berai kembali. Dalam bulan Ramadan luar biasa semangatnya untuk tilawah Al-Qur'an sekian banyak, ya, untuk infak sekian banyak, untuk membantu orang lain sekian banyaknya orang yang dibantu, untuk memberikan makan, dia berupaya untuk menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga perkataannya, menjaga matanya, tangannya, kakinya dari melakukan hal yang haram. Dan berupaya sekuat tenaganya untuk melakukan sholat malam, untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Tapi apakah setelah Ramadan berlalu masih seperti itu keadaannya? Kita memohon kepada Allah agar Allah SWT menjadikan kita orang yang teguh di atas ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai semangat kita berkurang, ya, drastis setelah keluarnya bulan Ramadan ini. Kalau kata Allah SWT dalam Al-Quran, jangan seperti seorang wanita yang menguraikan benang-benang yang telah dipintal dengan sangat kuat menjadi bercerai-berai kembali. Ya, jangan seperti itu. Jangan sampai ibadah kita ini, ya, kendor, menurun, bahkan tidak ada ibadah sama sekali di luar bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan, ya, sekian kali Al-Quranul Karim, apakah di luar Ramadan masih seperti itu keadaan kita? Apakah di luar Ramadan kita masih memegang mushaf, atau mushaf telah kita tinggalkan, disimpan di laci, di lemari-lemari kita, tidak disentuh lagi menunggu Ramadan berikutnya? Kalau di bulan Ramadan kita berupaya untuk infak, untuk sedekah sebanyak-banyaknya, untuk memberi makan sebanyak-banyaknya, apakah keadaan kita di luar bulan Ramadan masih seperti itu? Kalau di bulan Ramadan kita berupaya untuk qiyamul lail, apakah di luar Ramadan masih seperti itu? Dan begitu seterusnya ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita semua turun semangatnya melakukan ibadah. Ada perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ada perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala yang telah dilakukan dengan susah payah dia mengerjakan ibadah, tapi pahala yang dia dapatkan itu bisa hilang dalam sekejap. Apa di antara penghalang atau di antara sebab-sebab hilangnya pahala ibadah seseorang? Di antaranya adalah asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan. Siapa yang melakukan kesyirikan, ibadahnya hapus semua, ibadahnya hilang semua. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi terdahulu sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka akan gugur semua amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang benar-benar merugi. Jadi setelah kita melakukan begitu banyak ibadah dalam bulan Ramadan, pertahankan, jangan sampai hilang pahala yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Apa yang menyebabkan hilangnya pahala? Di antaranya adalah kesyirikan. Ya, di antaranya melakukan kesyirikan. Juga dalam ayat yang lain kata Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka gugurlah semua yang telah melakukan, ya, semua amal ibadah yang telah mereka lakukan. Di antara sebab yang menghilangkan pahala juga adalah riya. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-riya. Jadi setelah bulan Ramadan ini, ya, ibadah kita yang kita lakukan susah payah di bulan Ramadan, pertahankan, jangan sampai ada timbul riya. Ya,
dengan menceritakannya, dengan memperlihatkannya kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian termasuk di antara yang menghilangkan pahala adalah mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain. Yang dalam Quran disebut dengan al-mannu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan ibadah sedekah kalian, pahala ibadah sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza, dengan menyakiti penerimanya. Jadi kita sudah melakukan berbagai macam ibadah, jangan diungkit-ungkit, ya. Jangan disebut-sebut lagi. Sudah tercatat dalam catatan malaikat, sudah dicatat dalam catatan kiraman katibin, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Allah Maha melihat, Allah juga Maha mengetahuinya. Ya, jangan diungkit-ungkit dan juga jangan menyakiti orang lain. Terkadang ya orang membantu orang lain di bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan dia ungkit-ungkit pemberiannya. Ya, saya yang dulu membantu kamu, saya yang dulu memberikan pekerjaan kepada kamu, saya dulu yang menolong kamu dan seterusnya. Ini tidak diperlukan. Kemudian juga di antara yang menghilangkan pahala ibadah yang dilakukan seseorang adalah menzalimi orang lain. Kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menzalimi orang lain, baik itu kehormatannya, dirusak kehormatannya, atau bentuk kezaliman yang lain, falyatahallalhu minhu yaum, maka hendaklah dia minta maaf pada hari ini, minta dihalalkan pada hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak bisa ditebus dengan uang, dengan harta benda. Ya, in kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Jika ada amal solehnya, maka diambil amal soleh tersebut dan diberikan kepada orang yang dizalimi sesuai dengan kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, jika dia juga tidak punya kebaikan, ukhiza min sayyiati sahibihi, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dizaliminya, fahumila alaihi, lalu dibebankan kepada orang yang menzalimi. Jadi kita harus berhati-hati betul dari menzalimi orang lain, dari menganiaya orang lain. Baik itu kehormatannya dia dengan dirusak, baik itu menyebarkan berita-berita bohong tentangnya, baik itu dengan mengambil hartanya, baik itu dengan merusak keluarganya, mencerai-beraikan keluarganya, dan seterusnya dari berbagai bentuk kezaliman. Ya, maka orang yang menzalimi dia harus ya meminta maaf sekarang ini selama masih di dunia. Ya, selama masih di dunia dia minta maaf ya kepada orang yang pernah dizaliminya. Sebelum datang hari kiamat, pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Sudah kita tinggalkan di dunia. Kita pada hari kiamat tidak membawa harta benda kita. Ke dalam kubur kita enggak bawa harta dan benda sebanyak apapun. Ya, yang ada hanya amal soleh. Jika kita punya amal soleh, maka akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita enggak minta maaf padanya selama di dunia. Lalu amal soleh kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita tidak punya amal soleh selama di dunia, yang ada amal-amal buruk semua, maka keburukan mereka ditambahkan kepada keburukan kita. Nah, ini sangat mengerikan. Oleh sebab itu, ya jangan sampai amal kita gugur karena kita melakukan ya kezaliman kepada seseorang. Harus menjauhi hal ini. Di antara yang menyebabkan ya amal seseorang ya hilang pahalanya juga adalah memvonis dengan tegas bahwa seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan tegas dia mengatakan seperti itu. Ini akan menggugurkan pahala orang tersebut. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan ampuni fulan. Dia lihat fulan ini melakukan banyak maksiat, banyak dosa, sehingga dia mengatakan, demi Allah, fulan ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah taala, lalu Allah taala berfirman, man zallazi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, kata Allah, bahwa aku tidak akan ampuni fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Saya telah ampuni fulan yang melakukan maksiat tersebut dan saya akan hapuskan amal kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita mengatakan, oh kalau begini dosanya banyaknya tidak akan Allah ampuni. Allah pasti masukkan dia ke neraka ini. Dia pasti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Enggak boleh seperti itu. Demi Allah, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Kalau kita sampai mengatakan seperti itu, bisa jadi amal yang telah kita lakukan dengan susah payah dalam waktu hidup kita ini hilang sia-sia. Ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan ya setelah berlalu bulan Ramadan adalah bahwa kita selalu
berusaha untuk istiqamah, untuk konsisten melakukan amal soleh ya setelah berlalu bulan Ramadan ini. Walaupun amal soleh yang sedikit, jangan tidak ada sama sekali. Jika di bulan Ramadan kita tilawah Al-Quran mungkin dalam sehari 5 juz, 10 juz, ya di luar bulan Ramadan meski tidak seperti itu, ya minimal beberapa halaman, 2 halaman misalnya dalam satu hari. Jika di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk sedekah sebanyak-banyaknya, di luar bulan Ramadan tetap kita usahakan bersedekah meskipun kecil. Ya di bulan Ramadan kita berusaha untuk memberikan makanan untuk orang berbuka, maka setelah bulan Ramadan kita juga usahakan berikan meskipun sedikit. Di Ramadan kita berpuasa dari pagi sampai sore, ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di luar bulan Ramadan masih ada pahala puasa-puasa yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala dan kita konsisten terus dalam kebaikan. Ya, seorang mukmin dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus beribadah dalam kehidupannya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada engkau sampai datang kematian. Masa beribadah kita itu adalah selama kita hidup, bukan selama bulan Ramadan, tapi selama kita hidup. Berapa umur kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita terus isi dengan berbagai macam ibadah. Walaupun tidak banyak, walaupun ibadah-ibadah sunnah itu tidak banyak. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang kehidupanmu ya sampai datang kematian. Jadi terus kita melakukan ibadah meskipun tidak banyak. Sebagaimana Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Abdullah bin Amr dia melakukan salat malam, lalu dia tinggalkan. Lalu Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepadanya. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dia dulu ya mengerjakan salat malam, lalu dia tinggalkan salat malam. Dia dulu melakukan ibadah ini dan itu A, B, C dan seterusnya. Kemudian dia tinggalkan. Usahakan terus kita lakukan meskipun ya dalam jumlah yang tidak sama dengan bulan Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan, yang kontinu, yang berkelanjutan terus-menerus dilakukan meskipun sedikit, tapi terus dilakukan. Sedikit, tapi kalau terus dilakukan akan banyak. Ya, jangan dihentikan sama sekali. Jika kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan terus kita tilawah. Jika kita membiasakan diri berzikir di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita terus berzikir. Jika kita sholat malam di bulan Ramadan, tarawih, qiyamul lail dan seterusnya, di luar bulan Ramadan terus kita lakukan dan begitu seterusnya. Ya, jangan sampai kita semua hanya mengenal Allah Azza wa Jalla ya pada bulan Ramadan. Kita ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla, bukan hamba Ramadan. Sehingga ulama mengatakan kun rabbaniyan la takun ramadhaniyan. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang rabbani, yang terus mengerjakan ibadah kepada Allah sepanjang hidupnya, bukan hamba yang kenal Allah di bulan Ramadan saja. Kemudian ya di luar bulan Ramadan ini kita ini yang kelima berusaha ya dengan diri kita untuk lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Ya karena kita sudah dilatih dengan begitu banyak ya latihan pada bulan Ramadan ini. Sehingga ya di luar bulan Ramadan ini hendaknya kita lebih baik daripada keadaan kita sebelum bulan Ramadan. Kita sudah memasuki madrasatul Ramadan, madrasahnya Ramadan. Ya, setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, hendaknya kita lebih baik. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, illa man taba wa amana wa amila salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi usahakanlah keadaan kita lebih baik. Ya, kalau di sebelum Ramadan kita biasa mengucapkan kata-kata yang penuh dengan ya kata-kata yang kurang baik, yang kurang sopan. Setelah Ramadan berlalu, apakah kita bisa merubah ucapan-ucapan kita menjadi yang lebih baik? Kalau di bulan-bulan sebelum Ramadan kita pelit, di bulan Ramadan kita usahakan berlatih menjadi orang baik. Apakah setelah Ramadan berlalu kita menjadi orang yang lebih baik dalam segi memberi? Dan begitu seterusnya dalam setiap amal saleh. Jangan sampai keadaan kita menjadi lebih buruk. Kemudian
bagi orang-orang yang memiliki uzur di bulan Ramadan sehingga dia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia segera menggantinya. Ini adalah yang keenam, ya, yang harus diperhatikan setelah bulan Ramadan berlalu, yaitu qada'u shaumi Ramadan, ya, mengganti puasa bulan Ramadan. Ada orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang hamil, wanita yang menyusui dan seterusnya, yang mereka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka dan diberikan kesempatan untuk mengganti puasanya di bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut sesegera mungkin. Karena kata ulama, mengganti puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, maka segera akan mengganti terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan itu yang lebih baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang hadir pada saat masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh kembali di luar bulan Ramadan, atau dia melakukan perjalanan yang jauh, ya, setelah dia kembali, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain sebelum dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, seperti misalnya mengganti puasa sebelum masuknya bulan, sebelum melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada ibadah khusus yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Syawal yang masih kita jalani pada saat sekarang ini, yaitu shaumu sittati ayyamin Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita masih ada kesempatan untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Para ulama menjelaskan apa kedudukan atau apa fungsi dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Di antara kedudukannya atau fungsinya adalah ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, tidak ada di antara kita yang yakin dengan seyakin-yakinnya puasanya maksimal 100%. Pasti ada di sana sini kekurangan dalam puasa kita. Dengan berpuasa pada bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana salat-salat sunnah, ya, di antara fungsinya adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Demikian pula puasa-puasa sunnah ini. Ya, fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam puasa wajib yang kita kerjakan, yaitu puasa Ramadan. Kita yakin pasti ada kekurangan-kekurangannya, ya. Kemudian juga di antara fungsinya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Karena bulan Ramadan itu puasa 30 hari dan setiap puasa itu diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak 10. Jika kita minimal 10, bisa saja Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak terhitung, tapi minimal 10. Jadi kalau orang berpuasa selama 30 hari, minimal dia mendapatkan pahala puasa 300 hari. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 60 hari. Dan 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Kemudian di antara fungsi daripada puasa 6 hari di bulan Syawal adalah untuk mengetahui apakah ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama puasa, diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Karena di antara tanda diterimanya ibadah seseorang oleh Allah Azza wa Jalla adalah mudahnya dia, ringannya tubuhnya untuk melakukan ibadah setelah ibadah itu tersebut dikerjakan olehnya. Di bulan Ramadan kita berpuasa dengan suka rela, diri kita berpuasa menahan lapar, haus, menahan ngantuk, menahan larangan-larangan. Ya, apakah di bulan Ramadan mudah diri kita untuk melakukan ibadah yang sama? Ya, jadi sebagai tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mudah melakukan ketaatan setelah ketaatan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai bulan Syawal ini berlalu dari kita tidak ada puasa Syawal yang kita lakukan. Para ulama mengatakan puasa Syawal boleh dilakukan secara bersambung-sambung, hari pertama sampai hari ke-6, ataupun terpisah-pisah, yang penting masih di bulan Syawal. Dan kalau ada orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Syawal karena ada uzur, maka dianjurkan untuk menggantinya di luar bulan Syawal, di bulan-bulan lain, ya, sehingga puasa bulan Syawalnya tetap dia peroleh pahalanya dari Allah SWT.
Demikian yang bisa kita lakukan setelah berlalu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menutupi kekurangan-kekurangan yang penuh kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan tahun berikutnya, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang mempunyai bekal yang banyak, yang berkualitas sebelum kita semua meninggalkan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.